Baik, untuk materi hari ini Bapak akan membahas mengenai sistem ekonomi. Ya, jadi secara umum sistem ekonomi itu ada 4. Yang pertama sistem ekonomi tradisional, yang kedua sistem ekonomi terpusat, ketiga sistem ekonomi pasar, dan yang keempat sistem ekonomi campuran. Nah, Bapak mau menambahkan satu lagi ya dari keluar dari 4 sistem ekonomi itu, yaitu sistem ekonomi Islam. Cuma karena ini jarang dibahas, nanti Bapak akan memberikan sedikit saja pemahaman mengenai apa itu sistem ekonomi Islam ya. Karena kita sebagai umat muslim sesungguhnya seharusnya lebih mendengarkan gitu ya, mendengarkan apa yang sudah Allah perintahkan gitu ya melalui Al-Quran dan hadis, kita juga ijtihad para ulama. Nah baik, kita bahas dulu sistem ekonomi ya. Sistem ekonomi itu adalah kumpulan dari subsistem ya tentang bagaimana pengusahaan kebutuhan di sebuah negara dilaksanakan ya. Kenapa Bapak sebut negara? Karena dunia ini kan terdiri dari negara-negara ya, dimana negara-negara tersebut tentu punya tujuan untuk memakmurkan orang-orang yang ada di negaranya tersebut ya, manusia yang ada di negaranya tersebut gitu. Jadi intinya sistem ekonomi itu adalah sebuah kumpulan dari subsistem tentang bagaimana sebuah negara mengusahakan pemenuhan kebutuhan rakyatnya ya, kemakmuran rakyatnya ya. Nah itu pengertian sistem ekonomi. Kemudian sistem ekonomi yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional ya. Kenapa disebut tradisional? Berarti adalah ekonominya tidak modern ya. Nah ciri utamanya adalah lebih fokus pada pertanian ya, karena kan makanan atau beras itu adalah hal yang paling mendasar yang tidak bisa digantikan gitu ya. Maka kalau sebelum kebutuhan-kebutuhan lain terpenuhi, pastilah kebutuhan akan makan dahulu gitu, karena itu kebutuhan yang tidak bisa ditawar. Nah di tradisional itu, sistem ekonomi tradisional itu belum memberikan pengusahaan kemakmuran yang lebih baik ya, makanya kan tradisional itu berarti kebaikannya apa? Modern ya, modern. Nah, ciri utamanya adalah lebih dalam pengusahaan kebutuhannya di masyarakatnya itu lebih mengandalkan kepada cara-cara tradisional gitu ya, yang tidak modern, yang dilaksanakan oleh generasi-generasi sebelumnya secara turun-temurun gitu. Misalnya dalam pembajakan sawah masih menggunakan kerbau gitu. Terus belum ada industri, meskipun ada industri mungkin hanya industri-industri yang enggak terlalu besar lah gitu ya. Oke, itu ya sistem ekonomi tradisional. Kemudian yang kedua sistem ekonomi komando ya. Nama lainnya sistem ekonomi pusat atau sosialis atau komunis ya. Nah, ciri utama sistem ekonomi ini dalam pengusahaan kebutuhan masyarakatnya, pemenuhan kebutuhan masyarakatnya, ini adalah negara harus punya campur tangan yang absolut ya. Intinya segala hal dalam pemenuhan kebutuhan itu harus dilaksanakan oleh pemerintah. Makanya disebut dengan tadi terpusat ya, nama lainnya ya. Oke. Contoh negaranya mungkin kita bisa lihat kalau di sejarah kita belajar ya, Uni Soviet gitu yang sekarang sudah tidak ada, itu menggunakan sistem ekonomi terpusat ya. Mungkin sekarang kalau Bapak kasih contoh di negara Korea Utara itu masih menggunakan sistem ekonomi terpusat. Nah, kemudian yang ketiga adalah sistem ekonomi pasar. Ya, ini adalah sistem ekonomi kebalikan dari sistem ekonomi terpusat. Jadi dalam pengusahaan pemenuhan kebutuhan masyarakatnya, swasta itu berarti orang-orang individu ya, pengusaha-pengusaha
dipersilahkan untuk melakukan kegiatan perekonomian sebesar-besarnya, sebebas-bebasnya gitu. Nah, makanya dalam sistem ekonomi pasar pemerintah tetap ada ya, tetapi dia hanya sebagai regulator gitu, atau pembuat aturan tetap ya, yang aktif dalam melaksanakan proses produksi, pembuatan barang, pembuatan inovasi, pemenuhan kebutuhan gitu, itu diberikan sepenuhnya kepada swasta. Nah, banyak contoh ya untuk negara yang menggunakan sistem ekonomi pasar. Bahkan menurut Bapak, dari semua negara yang hari ini maju itu biasanya menganut sistem ekonomi pasar ya, sistem ekonomi pasar. Bapak boleh kasih tahu misalnya Amerika Serikat ya, Inggris, Prancis gitu, Jepang ya. Jadi hampir semua negara yang hari ini maju sesungguhnya lebih menggunakan sistem ekonomi pasar. Nah, yang keempat disebut dengan sistem ekonomi campuran ya. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, Pak, kalau sistem ekonomi campuran itu berarti campuran apa? Nah, campuran dari dua sistem yang Bapak sebut sebelum ini ya. Dari sistem ekonomi terpusat di mana pemerintah harus punya peran yang paling penting dan utama, dan sistem ekonomi pasar di mana swasta diberikan sebebas-bebasnya untuk pemenuhan kebutuhan di masyarakatnya, sedangkan negara hanya sebagai pengatur saja. Nah, makanya disebut dengan sistem ekonomi campuran ya. Nah, kita di Indonesia mungkin menganut sistem ekonomi ini ya. Dilihatnya dari apa? Ciri-cirinya adalah adanya perusahaan-perusahaan negara dalam pemenuhan kebutuhan ya, seperti listrik gitu ya, bensin ya, harus oleh negara. Nah, kemudian kalau sistem ekonomi pasarnya apa, Pak? Ya, berarti di kita itu swasta masih diberi kebebasan gitu ya, masih diberi kebebasan. Nah, itu makanya Indonesia disebut sebagai sistem ekonomi campuran. Nah, yang terakhir ya, yang Bapak ingin bahas adalah sistem ekonomi Islam. Jadi sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi di mana sub-subsistem dalam pengusahaan pemenuhan kebutuhannya itu didasarkan kepada hukum Islam ya, dalam hal ini syariah. Ada beberapa indikator ya, Bapak sebutkan saja. Yang pertama misalnya tidak boleh melaksanakan riba ya. Riba itu bunga penambahan uang ketika kita meminjamkan uang kepada orang lain, yaitu riba. Itu dalam Islam itu tidak diperbolehkan. Artinya dalam sistem ekonomi Islam tidak ada yang disebut dengan bunga ya, tetapi mungkin ada yang disebut dengan bagi hasil gitu. Nanti perbedaannya akan Bapak kasih tahu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah segala pemenuhan kebutuhan masyarakatnya itu harus disandarkan kepada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan itu harus dilandaskan gitu ya, dilandaskan kepada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sehingga nanti kalau orang yang menganut, negara yang menganut sistem ini pasti tidak terlalu rakus ya. Karena buat apa uang banyak-banyak gitu, buat apa uang banyak-banyak, kan di dunia kan cuma sebentar gitu ya. Nah, kemudian tadi ya, kemudian yang berikutnya adalah adanya kewajiban pembayaran zakat ya, pembayaran zakat. Nah, berarti nanti kalau sistem ekonomi Islam ini bisa dijalankan, semua orang yang mendapatkan pendapatan yang melebihi nisbah zakat gitu ya. Nisbah zakat itu berarti batas zakat seseorang bisa diambil. Nah, berarti itu kewajibannya. Dalam hal ini berarti negara pasti akan mengambil. Mungkin tidak ada pajak ya, tetapi zakat itu karena kita umat muslim harus dibayarkan gitu ya. Itu. Nah, yang berikutnya, sistem ekonomi Islam itu tidak melaksanakan kegiatan usaha yang dilarang ya. Nah, ini yang penting juga, karena banyak kegiatan usaha yang seharusnya tidak diperbolehkan ya. Misalnya pabrik minuman keras gitu ya,
kemudian pembolehan prostitusi. Di sistem ekonomi pasar mungkin prostitusi dibolehkan gitu ya, tapi dalam sistem ekonomi Islam karena adanya ketidakbolehan melakukan zina, minuman keras gitu ya, bahkan makan daging babi karena diharamkan, nah berarti itu tidak diperbolehkan oleh negara. Jadi intinya dalam sistem ekonomi Islam negara akan melarang pengusahaan kebutuhan pada jenis-jenis yang tadi Bapak sebutkan ya, minuman keras, daging babi, kemudian prostitusi gitu ya. Nah, pertanyaannya ya silahkan dijawab saja. Sebutkan pengertian nomor 1 ya, sebutkan pengertian sistem ekonomi. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan 5 sistem ekonomi ya dengan penjelasannya. Kemudian yang ketiga, sebutkan ciri utama sistem ekonomi Islam ya. Nomor 4-nya, berikan kesimpulan mengenai bahasan ini. Oke, segitu saja ya. Semoga kalian sehat selalu ya. Doakan juga Bapak dan pada selalu dan pada sehat ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.